Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salomita Chandra Herdiana, NIM 2002010230 dari kelas Manajemen Perbankan Syariah E, mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, program studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri, yaitu terkait materi Manajemen Modal Bank Syariah. Yang pertama, pengertian modal bank syariah. Modal bank syariah merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan-kegiatan usaha bank yang berjumlah ataupun jumlahnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Yang kedua, macam-macam modal bank syariah, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal inti. Yang kedua, modal pelengkap. Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari modal disetor, agio saham, laba tahun lalu, laba ditahan, cadangan umum, cadangan tujuan, pengurangan atas kerugian, dan modal sumbangan. Yang selanjutnya yaitu modal pelengkap, merupakan modal yang terdiri dari cadangan revaluasi tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, dan modal pinjaman. Yang ketiga yaitu fungsi modal bank syariah sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas-batas maksimum pembiayaan. Yang ketiga, sebagai manajemen dasar perhitungan bagi para partisipan untuk mengevaluasi tingkat-tingkat kemampuan bank secara relatif agar menghasilkan suatu keuntungan bagi bank ataupun perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk memperoleh sarana baik fisik maupun kebutuhan lainnya sebagai pelayanan bank. Yang terakhir yaitu sebagai alat pelaksana peraturan bagi pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tetap ataupun aktiva yang tidak tepat. Yang keempat yaitu sumber dana bank syariah, terdiri dari modal, kemudian rekening giro ataupun current account, kemudian rekening tabungan atau saving account, kemudian rekening investasi umum atau general investment account, kemudian rekening investasi khusus atau special investment account, dan yang terakhir obligasi syariah. Yang selanjutnya yaitu kecukupan modal bank syariah. Dalam hal ini, rasio dijadikan sebagai patokan kecukupan modal di bank, termasuk juga bank syariah, yaitu CAR. Yang pertama, perbandingan antara modal dan pihak ketiga sebesar 10%. Dan yang kedua, perbandingan modal dengan aktiva tertimbangan menurut resiko, yaitu 8%. Selanjutnya, ATMR bank syariah. Jumlah aset sebuah bank yang berdasarkan profil resiko masing-masing aset. Kemudian ATMR ini juga biasa dipandang sebagai indikator resiko penurunan nilai pada aset. Kemudian perhitungan ATMR ini sangat detail sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang terakhir ada penerapan prinsip syariah dalam permodalan bank syariah. Yang pertama, modal bersumber dari hal-hal yang tidak diharamkan. Kemudian yang kedua yaitu modal dikelola dengan tidak melanggar syariat seperti riba dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.